Jadi baik, perkenalkan nama saya Gat Umringgani Matalu dengan NIM 2103020086, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Pada siang hari ini saya akan mereview sebuah buku dari tugas pengantar sosiologi. Nah, kita langsung saja mulai dari bab 1. Yang pertama itu ringkasan. Banyaknya informasi masalah sosial berasal dari sumber yang tertarik untuk mengembangkan dukungan dan sudut pada struktur tertentu. Sosiologi sebaliknya adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia dan interaksi sosial. Sosiologi mencari pemahaman yang akurat dan ilmiah tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Fokus utama sosiologi adalah pada kelompok, bukan pada individu. Seorang sosiologi mencoba memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dengan demikian menentukan acara sosial tambang. Ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari kehidupan manusia. Meskipun bidang minat kelakuan pangkuan masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikan sendiri. Antropologi, budaya, psikologi, ekonomi, sejarah, ilmu politik, dan pekerjaan sosial semuanya memiliki beberapa kesamaan dengan sosiologi. Tapi masing-masing memiliki fokus tujuan teori dan metode tersendiri. Sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa kekacauan dari periode yang cepat dan dramatis. Perubahan sosial, industrialisasi, revolusi politik, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi pasar merusak cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Apa yang disebut dengan sekolah sosiologi Chicago berfokus pada studi lingkungan, perkotaan, dan daerah etnis, dan termasuk banyak sosiologi terkemuka Amerika dari periode. Para ilmuwan membutuhkan seperangkat asumsi kerja untuk membimbing mereka dalam kegiatan profesional mereka. Model ini atau kerangka kerja untuk pernyataan yang menghasilkan dan memandu penelitian dikenal sebagai paradigma. Sosiologi telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membantu mereka menyelidiki proses sosial. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait, yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalis dan menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi masing-masing bagian terhadap kelancaran fungsi secara keseluruhan. Dari perspektif fungsional, masyarakat tampak cukup stabil dan mengatur diri sendiri. Kritikus telah menyerang bias konservatif yang melekat pada asumsi ini. Teori konflik melihat masyarakat sebagai perubahan yang terus-menerus dalam menanggapi ketidaksetaraan sosial dan konflik sosial. Bagi para ahli teori ini, konflik sosial adalah keadaan normal, ketertiban sosial dipertahankan dan dengan paksaan. Teori konflik prihatin dengan masalah siapa yang diuntungkan dari pengaturan sosial tertentu dan bagaimana mereka yang berkuasa mempertahankan posisi mereka. Perspektif interaksionis berfokus pada bagaimana individu memahami atau menafsirkan dunia sosial di mana mereka berpartisipasi. Perspektif ini terdiri dari sejumlah pendekatan yang secara terkait atau longgar. Sosiologi kontemporer adalah membantu dan memodifikasi wawasan dari ketiga perspektif teoritis ini. Bab yang kedua akan menghasilkan studi yang valid tentang dunia sosial. Kita tidak dapat mendekatinya hanya berdasarkan pengalaman.
dan persepsi pribadi. Sebaliknya, kita harus melakukan secara ilmiah. Sains memiliki dua tujuan penting. Yang pertama adalah menggambarkan secara rinci keadaan atau peristiwa tertentu. Yang kedua, mengusulkan dan menguji teori yang membantu kita memahami keadaan atau peristiwa ini. Seperti detektif, sosiologi ingin tahu mengapa itu terjadi dan dalam keadaan apa hal itu mungkin terjadi lagi. Proses penelitian ilmiah melibatkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan yang valid. Belajar prosesnya dimulai dengan mendefinisikan masalah. Selanjutnya peneliti berusaha menemukan sebanyak mungkin tentang penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Peneliti kemudian harus mengembangkan hipotesis pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel empiris. Hipotesis adalah diuji dengan membangun desain penelitian strategi untuk mengumpulkan data yang sesuai. Sosiolog menggunakan empat desain penelitian utama. 1. Survei, yang kedua observasi peserta, yang ketiga analisis sekunder, yang keempat eksperimen atau dalam kurung kadang-kadang. Bagian tertentu dari populasi yang dipilih untuk studi dikenal sebagai sampel. Sampling adalah penelitian teknik di mana peneliti mempelajari sejumlah orang yang dipilih dari populasi yang lebih besar. Jika prosedur dilakukan dengan benar, sampel akan representatif yang menunjukkan dalam proporsi yang setara variabel-variabel signifikan yang mencirikan populasi secara keseluruhan. Kegagalan untuk mencapai sampel yang representatif dikenal sebagai kesalahan pengambilan sampel. Sosiologi seperti ilmu lainnya dibentuk oleh faktor-faktor yang memaksakan nilai pada penelitian. Jadi, penelitian yang benar bebas nilai tidak mungkin dilakukan, namun demikian objektivitas atau semacam subjektivitas disiplin adalah tujuan yang masuk akal untuk penelitian sosiologis. Perhatian etis utama dalam penelitian tentang partisipan manusia adalah bagaimana menilai dan menyeimbangkan manfaat intelektual dan sosial dari penelitian ilmiah terhadap biaya fisik dan emosional aktual atau mungkin untuk peserta penelitian. Yang ketiga, semua masyarakat manusia memiliki cara hidup yang kompleks yang sangat berbeda satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki cetak biru unik untuk hidup atau budaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari manusia untuk digunakan, diproduksi, diketahui, dan dipercayai ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan mereka di lingkungan sosial, kelompok, dan di mana mereka berasal. Manusia luar biasanya tidak terspesialisasi. Budaya memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap tantangan lingkungan kita. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui, dan dipercayai ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan mereka di lingkungan sosial, kelompok di mana mereka berasal. Manusia di luar biasa tidak terspesialisasi budaya. Bahasa dan produksi alat adalah elemen sentral dari budaya. Ada bukti bahwa hewan terlibat atau dapat diajarkan untuk terlibat dalam kedua hal ini. Kegiatan ini tidak berarti bahwa mereka memiliki budaya. Manusia telah menyempurnakan
budaya ke tingkat yang lebih jauh lebih besar daripada hewan lain dan jauh lebih bergantung padanya untuk eksistensi mereka. Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri yang lengkap. Sosiolog menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, norma, dan kepercayaan yang khas. Sosiologi menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, norma, kepercayaan, dan ciri khas terkait dengan segmen tertentu dari populasi dalam suatu masyarakat. Jenis subkultur meliputi subkultur etnis, pekerjaan, agama, politik, geografis, kelas sosial, dan menyimpang. Mungkin sekian hasil review yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.